Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang keempat. Jadi di sini materinya yaitu atap dan pondasi. Nah, untuk atap sendiri kemarin kita sudah membuat atap perisai. Nah, untuk hari ini kita coba membuat atap pelana. Nah, caranya kita ke bagian project browser di floor plans. Di sini kita pilih untuk lantai 3. Setelah itu kita ke bagian menu arsitektur dan pilih roof. Di sini roof by footprint. Nah, kemudian kita langsung pilih aja rectangle. Misalnya seperti ini. Jadi untuk atap pelana sendiri, di sini kita klik modify dulu. Kita klik garis, misalnya di sini yang saya tidak ingin ada tambahan atap. Jadi untuk kemiringan atapnya di sini, bagian properties kita di define roof slope, kemiringannya kita hapus. Kita hilangkan di sini. Nah, setelah itu untuk misalnya kalian ingin membuat atap dengan kemiringan yang bukan 37. Jadi kita tinggal ganti aja di sini kemiringannya misalnya 35. Nah, setelah itu centang. Untuk penampakannya sendiri seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah atap datar. Atap datar misalnya di sini saya pakai perintah floor. Nah, kemudian kita misalnya membuat atap datar di bagian atas carport. Jadi kita ke lantai 2. Kemudian kita pilih rectangle. Di sini untuk levelnya kita atur dulu di lantai 2. Kemudian sudah. Nah, misalnya di sini. Kemudian oke. Nah, kita lihat dulu di view-nya. Jadi untuk atap datarnya sendiri, misalnya di sini kita ganti untuk properties-nya lantai 2. Yang materialnya dimana seperti ini, tapi oh ya, kita duplikat aja dulu. Misalnya atap datar. Kemudian untuk atap datarnya sendiri, di sini keramiknya kita hilangkan. Spesinya juga. Untuk rabat betonnya sendiri misalnya 10 cm. Kemudian oke. Sudah oke. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya ingin diganti lagi, kalian tinggal pilih edit type kemudian material. Nah, untuk selanjutnya di sini ada atap custom. Di sini untuk perintahnya sendiri kita pakai di bagian menu arsitektur, kemudian pilih icon roof. Di sini ada roof by extrusion. Jadi kita set dulu nih. Misalnya kita ke Jadi misalnya kita ke floor plans di project browser lantai 2. Nah, di sini kita ngebuat reference plan dulu. Jadi misalnya saya membuat reference plan di sini. Kemudian klik modify. Ini kita hapus. Di sini kita namakan misalnya atap custom. Kemudian kita view. Nah, kita ke menu arsitektur, kemudian di sini kita pilih roof by extrusion. Untuk work plan-nya sendiri kita pilih di bagian atap custom. Nah, setelah itu oke. Misalnya levelnya saya pilih di lantai 2, oke. Setelah itu kalian pilih
Jadi atap custom itu, jadi kita tuh ngebuat atap custom itu terserah semaunya kita. Misalnya untuk bentuk yang nggak wajar seperti itu. Misalnya di sini saya pilih pakai arch line. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian, oke. Nah, jadi dia ini bisa ditarik sejauh yang kalian inginkan. Jadi terserah kalian untuk pemodelannya sendiri seperti apa. Itu yang dinamakan atap custom. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada kubah masjid. Di sini saya ingin membuat elevasi dulu yang baru. Jadi kita ke bagian arsitektur, kemudian pilih level. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat level dengan nama pile cap. Kemudian untuk kedalamannya sendiri min 40 cm. Nah, kemudian kita tambahkan levelnya lagi. Di sini kita ganti misalnya tanah keras. Kemudian untuk kedalamannya sendiri minus 500. Sudah. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita ingin membuat atap masjid atau kubah. Nah, di sini kita move dulu ya. Soalnya kita move ke arah sana. Kemudian kita ke bagian arsitektur. Di sini kita ke project browser di lantai 2. Nah, di sini saya langsung ingin membuat untuk penopang dari kubahnya sendiri ya, jadi nggak terlalu lengkap. Kita ke project browser lantai 1 aja dulu, kemudian kita ngebuat dinding. Jadi di sini saya tidak memakai kolom dan balok. Misalnya saya langsung pilih rectangle, kemudian di sini langsung ke lantai 2, misalnya seperti ini. Kemudian langsung kita lihat. Nah, di sini kita tambahkan dulu floor-nya. Levelnya kita atur di level 2. Kemudian untuk floor-nya sendiri kita pilih atap datar. Kita pilih langsung rectangle juga. Setelah itu oke. Nah, kita lihat di bagian view seperti ini. Kemudian kita pilih. Di sini kita edit boundary. Kita kembali ke lantai 2 lagi. Di sini kita ke reference plan. Kita cari garis midpoint atau pertengahan garisnya. Nah, setelah itu untuk di bagian modify floors-nya sendiri kita pilih lingkaran circle. Jadi dari tengah, misalnya kubahnya segini. Kemudian oke. Kemudian kita ke 3D, jadi seperti ini. Nah, dari sini kita ke bagian arsitektur. Kemudian kita ke project browser lantai 2. Di sini kita reference plan lagi. Kita pilih untuk garis bagian setengah lingkarannya ini, pertengahannya. Kemudian modify, klik modify. Kita klik garisnya dulu. Di sini untuk di bagian property sendiri kita ganti namanya, misalnya kubah masjid. Enter. Nah, setelah sudah kita kembali ke 3D view.
Kemudian kita ke bagian komponen, bagian arsitektur komponen, kemudian drag down, kita pilih model in place. Nah, untuk kategorinya sendiri kita pilih di bagian roof. Setelah itu kita ganti jadi kubah masjid misalnya. Kemudian di sini kita pilih perintah revolve. Di sini setnya untuk penempatan bidangnya kita pilih dulu di bagian work plan-nya, bagian kubah masjid. Kemudian oke. Setelah itu kita pilih boundary line. Di sini kita cari garis tengahnya. Setelah sudah, kita pilih axis line. Kita ambil garis tengahnya juga. Jadi axis line ini garis tegak lurusnya. Kemudian kita pilih boundary line-nya lagi, kita pilih arch line. Dari ujung sini ke sini misalnya. Ini untuk kelengkungannya sendiri disesuaikan saja. Kemudian kita langsung pilih misalnya seperti ini ya. Nah, setelah sudah, kita pilih pick lines. Kemudian untuk offsetnya sendiri ambil 10 cm. Kita offset ke arah dalam. Setelah itu kita trim. Jadi caranya trim itu kita pilih garis, misalnya garis yang udah teroffset ini, kita pilih ke bagian axis line. Dan ini juga. Kemudian di sini juga kita pilih di sini kita pilih ke sini. Nah, setelah sudah kita pilih axis line-nya lagi. Oh ya, axis line-nya sudah. Jadi kita pilih axis line, kemudian kita tarik garis ke bawah. Oh, di sini boundary line-nya hilang. Kita buat dulu. Ini garis bantunya ya. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Setelah sudah, ini kita hilangkan. Oh ya, di sini boundary line lagi. Jadi harus tertutup. Setelah sudah, klik modify, kemudian untuk garisnya sendiri kita delete. Kita cek dulu, sudah. Dan ini sudah. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Untuk materi selanjutnya yaitu list plan. Nah, kita finish model dulu. Kemudian di sini kita ngebuat list plan di bagian arsitektur. Kemudian pilih roof di sini. Dan oh ya, untuk ketebalan atapnya sendiri di sini kita ganti dulu edit type. Kemudian untuk thickness-nya kita misalnya ganti 10. Kemudian oke. Apply. Oke. Nah, kita ke bagian roof. Kemudian di sini ada yang namanya fascia. Kemudian kita pilih bagian garis teratas. Nah, kemudian misalnya di sini kita ganti untuk materialnya fascia sendiri di bagian edit type. Kemudian material di sini kita ganti. Kita ke default. Di sini kita duplicate, kemudian tulis fascia. Nah, di sini kita ganti untuk warnanya aja ya.
Misalnya warnanya di sini yang ini. Kemudian apply, oke. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini karena atapnya sendiri itu nabrak sama baloknya, jadi kita naikkan dulu ya. Untuk elevasinya, misalnya di bagian properties di sini base offset from level kita ganti jadi 15. Apply. Nah, sudah. Untuk materi selanjutnya yaitu kita pilih di bagian tools roof, kemudian kita pilih solve it. Nah, di sini kita ke bagian project browser lantai 3. Kita pilih untuk pick roof edge untuk sisinya atapnya sendiri. Oh ya, untuk project browsernya sendiri kita atur dulu di sini. Kita close dulu. Di sini untuk project browsernya kita atur di underlay-nya itu base levelnya ada di lantai 1 misalnya. Untuk topnya ada di lantai 3. Kemudian look down. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita ke bagian arsitektur, kemudian pilih soffit yang tadi. Nah, di sini untuk sisi atapnya kita pilih tools yang ini, pick roof edge. Kemudian kita klik atapnya. Kemudian di sini kita pilih pick walls. Jadi untuk sisi tembok yang terluar, kita pilih. Di sini curtain wall ya. Oh, sorry. Jadi di sini yang kita pilih itu dinding terluar, sisi terluarnya. Kemudian kalau sudah kita pakai perintah trim bisa, tapi kalau lebih bagus kita pakai yang lain dulu. Nah, di sini kita satuin gambarnya dulu. Nah, jadi kalau udah kita tinggal oke. Jadi kita lihat dulu di 3D-nya. Dia posisinya ada di bawah atap. Nah, seperti ini. Kemudian untuk materialnya sendiri kita bisa ganti di sini. Misalnya kita pakai yang materialnya Vaskia. Di sini tinggal di oke, kemudian oke, apply oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk talang airnya sendiri, kita ke bagian arsitektur, kemudian di sini ada perintah roof. Di sini kita pilih gutter. Kita klik untuk sisi garis terluarnya. Misalnya seperti ini ya. Nah, jika kalian ingin memasang talang air, nanti untuk modelnya seperti ini. Kemudian kita di sini membuat balok slope-nya. Di sini kita pergi ke structure, kemudian pilih beam. Kemudian kita ke project browser, kita lihat di bagian elevation di bagian north. Nah,
Di sini misalnya kita pilih beamnya, kita pilih beamnya, kemudian kita copy, kemudian paste ke lantai 1. Setelah sudah, kita lihat dulu di 3D view-nya. Di sini ada balok yang belum, jadi kita copy dulu. Misalnya 240. Segini deh soalnya. Kemudian untuk ininya kita tarik aja. Oke. Setelah sudah, di sini untuk balok yang di luar kita tarik. Dan untuk balok yang di sini juga sama. Di sini disesuaikan aja ya.